Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali untuk ngobrol-ngobrol bareng Mas Dharma soal warangan atau racun yang digunakan pada saat peperangan masa itu. Nah ini Mas Dharma, terkait warangan atau racun yang digunakan pada masa itu tuh gimana sih, bisa dijelaskan? Baik, ini ada dua aspek yang harus dibedakan ya Mas ya, antara warangan dan racun. Memang warangan itu arsenik, racun, tetapi dalam bilah itu tidak terlalu signifikan efek mematikannya. Berbeda dengan memang kalau dia diolesi racun atau direndam dalam racun. Dalam catatan Eyang, itu racunnya itu terdiri dari dua, yaitu dari unsur hewan sama unsur binatang. Binatang dalam catatan Eyang bisa kayak gurita, cincin biru, ular, katak, seperti itu. Kalau dalam tumbuhan dia bisa kayak pohon ancar, seperti itu. Kalau dulu untuk pembuatannya sendiri seperti apa Mas? Itu kan berarti butuh, kalau untuk zaman sekarang mungkin butuh riset gitu ya. Kalau pada masa yang Suryanglogo atau Pangeran Suryanglogo dalam membuat racun terus mengajari ke para tentara dan jadi gimana Mas? Jadi kalau untuk teknik mengambil racun dari hewan itu memang belum bisa disebarluaskan. Jadi kita belum bisa matur. Jadi apakah diambil kelenjarnya atau dengan apa itu tidak bisa. Nah, termasuk juga untuk tumbuhan itu ada komposisinya. Jadi ancar harus ditambah nanti tambahan ini berapa gram, ini berapa mili, itu ada catatannya semua. Dan ada juga racun mematikan, ada juga beberapa racun untuk melumpuhkan buruan. Jadi racun itu nanti ada komposisinya, dia kalau kena panas atau waktu dimasak akan hilang. Seperti itu. Kalau biasanya yang digunakan untuk racun untuk pada masa peperangan atau perburuan itu dari hewan apa aja Mas? Dari hewan apa aja, tumbuhan apa aja pada masa itu? Baik, yang pertama tadi ancar. Ancar. Di catatan Eyang ya, di catatan Eyang ini ada ular. Kodok atau katak, ya seperti itu. Terus gurita. Saya nggak tahu yang dapat guritanya dari mana, tetapi di tentu ada guritanya, gurita cincin biru, seperti itu. Nah, terus untuk racun cuman sependek yang biasa kata hanya ancar itu, seperti itu. Kalau untuk tingkat apa ya istilahnya ya, efeknya itu untuk setiap pada hewan-hewan itu paling tinggi, misalnya paling parah itu racun apa Mas? Oh, itu tergantung komposisi ya Mas. Jadi mau dibuat seperti apa? Tidak mesti ular itu terus mematikan. Tergantung nanti efeknya, kan kita butuh nggak sih racun banyak. Kan ada juga berapa yang mau diolesi, ada berapa racunnya, campurannya ada berapa. Kan ada, oh ya udah ini agak dibuat agak banyak, berarti nanti kadar racunnya sedikit. Tapi kalau bilahnya sedikit ya dibuat semaksimal mungkin. Berarti dulu setiap prajurit pasti di bilahnya ataupun di senjatanya itu ini ya dikasih racun semua. Kalau untuk pedang enggak, untuk senjata namanya perjineman atau mata-mata itu pasti dikasih Mas. Kalau mata-mata, ya. Rata-rata itu senjatanya kecil-kecil, senjata tikam. Kayak gitu kan, kayak gini senjata tikam, ini senjata tikam, keris juga senjata tikam. Jadi diharapkan selain melukai, racun juga menyebar. Kalau ini kan senjata sabet Mas, hanya nyabet. Meskipun bisa juga untuk menusuk. Kayak gitu loh. Dan dalam pemberian racun diusahakan yang memegang juga aman. Artinya, gimana tuh maksudnya? Dalam bilah ini bagian bawah juga jangan dikasih racun. Siapa tahu nanti ini agak lebar ke sini, nanti kena tangan, nanti kena kita. Ini juga ada batas batasnya. Keris juga kayak gitu. Dalam keris, maaf, biasanya bagian sini itu dikasih racun, bagian bawah anti racun. Karena kita nanti memegang sampai sini. Berarti memang sudah disediakan penawarnya gitu? Sudah. Dalam belajar racun, belajar dulu anti racunnya. Oke, berarti sebelum belajar kita meracuni orang gitu waktu itu, kita harus belajar anti racunnya atau penawarnya terlebih dahulu ya. Salah satunya adalah teknik kelapa hijau. Kelapa hijau? Ya, itu penetralisir racun seperti itu. Berarti memang pada masa itu menggunakan kelapa hijau untuk menetralisir racun-racun yang dibuat ya Mas ya? Benar, makanya dalam jamasan Jawa itu tadi sesaji dari kelapa hijau. Nanti mungkin pas marangi atau apa kok kena sedikit atau diharapkan itu biar efeknya nggak terlalu parah, minumin kelapa hijau. Salah satunya seperti itu. Kalau untuk sekarang Mas, apakah masih ada untuk racun gitu atau? Kebetulan untuk murid-murid Suryalagan
dan di Cetran Eyang masih ada. Masih ada. Cuman disebarkan secara terbatas. Oke, tapi Seperti praktek itu. masih ada. Praktek masih Hanya ada. digunakan untuk pribadi mungkin ya. Benar seperti itu. Termasuk bagaimana mengambil racun dari hewan itu ada tekniknya. Oke. Kayak gitu. Dia berarti buru di hutan itu pakai racun. Ya, racun yang juga ya langsung di hutan gitu ya Mas waktu dulu ya. bisa sangu itu bisa bawa dari rumah, bisa nanti ngeracik di hutan kalau ada bahannya. Oh. Seperti itu. Berarti dulu masa perang juga mungkin dadakan gitu atau gimana Mas? Atau sebelumnya sudah Mas? Sebenarnya sudah ada. Oke. Kayak gitu kan mungkin kan waktu perang itu kan logistik sendiri, nanti bagian buat mesio sendiri, buat racun sendiri, mata-mata sendiri, buat panah sendiri, buat ini sendiri kayak gitu. Kan nggak mungkin semuanya kok kayak apa jadi satu buat pedang semua nggak mungkin. Seperti itu. Berarti memang segala sesuatu itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa hingga ada spesialisasinya ya Mas ya pada masa itu, dan itu memang luar biasa sekali yang bisa kita pelajari dari Pangeran Surya Logo ya Mas ya. Oke Mas Dharma, terima kasih banyak karena sudah berbagi di Khasanah Budaya. Sehat selalu. Terima kasih.